Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran. Ekonomi Indonesia sudah menunjukkan berbagai perlambatan, kemerosotan. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh 3,31% secara kuartalan. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Di bidang ekonomi misalnya juga kelihatan pencapaian-pencapaiannya semuanya positif, angka kemiskinan turun, indeks pembangunan manusia naik, angka-angka itu. Tetapi di masyarakat semuanya merasakan hidup sekarang ini semakin menderita, semakin susah gitu. Jadi menurut saya Presiden juga harus memeriksa kenyataan yang ada di masyarakat, jangan hanya dari angka-angka saja. Di dalam bidang ekonomi makro, angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua, ya. Fokus kita di 2021 adalah bagaimana kuatnya momentum pemulihan. dengan adanya COVID itu menjadi lebih parah lagi. Dan awal tahun depan, semester 1, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan, ya kesehatan COVID-19 ini, ya tentang kesehatan. Bukan pada pertanyaan apakah pulih atau tidak. Kalau pulih barangkali yang disebut rebound atau turning point terjadi. Dan dampak dari krisis multidimensi ini akan lebih gawat dibandingkan dengan pada tahun 98. Namun tidak dijamin akan kuat dan cukup tinggi. Ini yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Atau penurunan kasus hariannya itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik. Agar pemulihan di 2021 harus cukup kuat dan cukup tinggi sehingga bisa tadi mengurangi lagi jumlah pengangguran dan mengurangi lagi jumlah kemiskinan sehingga kita kembali pada track perbaikan. Ekonomi melesat, Jokowi tampar Bacot Fadlizon, Demokrat Rizal Ramli. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh 3,31% secara kuartalan. Sedangkan secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 menyentuh 7,07% setelah 4 kuartal sebelumnya berada di zona negatif. Angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua, ya, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan, ya kesehatan COVID-19 ini, ya tentang kesehatan atau penurunan kasus hariannya itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik. Masa pandemi seperti sekarang ini tak lepas dari penurunan tingkat ekonomi, baik ekonomi masyarakat maupun ekonomi nasional. Seperti biasa ada oposan spesialis bicara soal ekonomi ini dan terus menyalahkan Jokowi. Sebut saja Rizal Ramli dan tidak ketinggalan politisi medsos Fadlizon. Duet Rizal Ramli dan Bung Fadli ini membuktikan bahwa masih adanya orang pintar yang dungu di negeri kita. Mereka sibuk nyinyir dan komentar di berbagai media atau di televisi sana-sini. Kalau bicara pandemi yang tidak mau lepas dari ekonomi, penanganan pandemi juga tidak sembarangan. Selain memperhatikan kesehatan nasional, juga mementingkan ekonomi nasional. Bersyukur bahwa pandemi global berlangsung ketika presidennya adalah Jokowi. Mungkin memang sudah takdir ya. Kebayang kalau pandemi berlangsung di masa SBY. Mengatasi kebakaran hutan saja nggak sanggup. Membangun wisma atlet saja nggak selesai alias mangkrak. Dan ketika sekarang ada pandemi, Demokrat sangat gencar menyuarakan lockdown. Waduh, bisa hancur negara ini. Hebatnya Presiden Jokowi sudah kerja keras menangani pandemi dan imbas ekonominya. Masih ditambah dengan serangan para elit politik terhadapnya. Dan Presiden Jokowi tetap tegar, tetap sekeras berlian, malah tetap sanggup bermain catur menghadapi para pengacau negeri ini.
Sekarang kita bicara soal imbas ekonomi dari adanya pandemi. Pandemi COVID berlangsung secara global, nggak cuma di Indonesia. Jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian semua negara dunia. Rata-rata ekonominya minus, mau di Asia, Amerika, ataupun Eropa. Entah kenapa di Indonesia ini para elit lawan politik Presiden Jokowi terus saja menyalahkan Presiden Jokowi. Kira-kira setahun lalu pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia akhirnya jadi minus. Sejak itu, para elit politik ini seakan berlomba menyalahkan, menuduh dan menghujat Presiden Jokowi. Fadlizon menyebut pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Menurut Fadlizon, perekonomian kita merosot lebih buruk, sehingga semua harus waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah. Dia juga menyebut pemerintah gagal menetapkan prioritas, sehingga hingga saat itu, Fadlizon menilai pemerintah gagal menangani pandemi maupun imbas ekonominya. Fadlizon ini orang optimis kok disalahkan? Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Partai Demokrat pada bulan September 2020. Menurut Demokrat, Indonesia sedang mengalami krisis kembar, ekonomi dan pandemi. Faktor utama yang menyebabkan resesi ekonomi adalah kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Dan katanya, solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Wahai Demokrat, mengapa segampang itu mengakhiri pandemi? Sampai sekarang saja masih jadi pandemi global, karena COVID pun sudah berkembang jadi berbagai varian. Memangnya Demokrat yang kerja keras mencari vaksin buat negara ini? Bacot emang? Satu lagi yang paling cerewet soal ekonomi Indonesia adalah Rizal Ramli, mantan menteri yang pernah dipecat Presiden Jokowi. Pada bulan November 2020, Rizal menyalahkan tim ekonomi Presiden Jokowi. Rizal menyebut tim ekonomi itu gagal dan tidak punya terobosan baru. Bahkan, Rizal minta Presiden Jokowi memecat menterinya. Memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Hehehe, iri, bilang bos. Bahkan pada bulan Desember 2020, Rizal Ramli memaparkan prediksi ekonomi yang sangat buruk buat tahun 2021, bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998. Rizal menyebut Presiden Jokowi go down bersama dengan Sri Mulyani dalam kinerja keuangan. Nah, Presiden kalau debat tenis itu kan nggak ngerti, ya kan? Dia nggak tahu, dia dijerumuskan. Makin lama ekonomi makin terjerumus, Jokowi go down. Bersama dengan kinerjanya Sri Mulyani dalam bidang keuangan gitu. Pokoknya, semua kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada yang benar bagi Rizal. Semua disebutnya semrawut. Dia Menteri Keuangan terbalik. Ya, terbaik untuk kreditor, terbaik untuk investor asing, terbalik buat rakyat dan bangsa kita. Entah sudah berapa kali Rizal Ramli ini minta Presiden Jokowi untuk mundur. Berasa dia yang paling pintar se-Indonesia kali ya. Tapi siapa juga yang percaya? Kembali ke masa sekarang, sekitar 1 tahun sejak Indonesia resmi masuk dalam kondisi resesi ekonomi, Presiden Jokowi dan jajarannya berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dan kondisi sosial. Walaupun ekonomi memang melambat, kondisi ekonomi dan sosial negara ini masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara. Apalagi jika dibandingkan dengan negara dalam kondisi konflik seperti Yaman dan Afghanistan, boro-boro mau vaksin, Indonesia selalu kedatangan suplai vaksin. Berkat kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya, kita sudah dalam jalur yang benar menuju kekebalan kelompok yang akan sangat menunjang pergerakan ekonomi. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ternyata Presiden Jokowi berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik, melesat hingga 7,07%, tertinggi sejak 2004. Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang impresif. Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Sedangkan kalau secara kumulatif, artinya dari Januari sampai dengan Juni tahun 2021 terhadap Januari-Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 3,10%. Pada kuartal 2 tahun 2021, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi pasar, aktivitas ekonomi membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekspor, sedangkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga membaik.
Beberapa faktor yang mendukung melesatnya pertumbuhan ekonomi itu antara lain tumbuhnya penjualan eceran, naiknya penjualan kendaraan, dan naiknya mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Informasi yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dalam bentuk PDF bisa di-download dari website resmi BPS. Gimana Fadlizon, Demokrat dan Rizal Ramli? Saya lihat di berita Fadlizon sok sibuk mengurusi kenapa Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tidak mengunjungi Indonesia. Partai Demokrat masih saja mengurusi warna cat pesawat kepresidenan, sedangkan Rizal Ramli mengaku diserang buzzer. Gak ada satupun yang berani mengakui kehebatan pencapaian Presiden Jokowi atas melesatnya ekonomi Indonesia. Malu, tidak sanggup menjilat lidah sendiri, kehilangan kata-kata, kena amnesia, atau mulutnya terasa pedas karena tamparan dari Presiden Jokowi? Rasain, selalu dari kura-kura. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.